Dengarkan. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tsumma sholatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Anak-anak yang rahmat Allah Ta'ala, hari ini kita belajar fikih ibadah. Kita sudah masuk ke dalam pelajaran semester ke-6, yaitu pada halaman berapa kemarin? 45, 46, dan 40 tuh. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang pelajaran mengenal air. Ada yang tahu air enggak? Apa Reza air itu? Air ada berapa kemarin Reza? Tahu nggak? Ayo, ada yang tahu air itu ada berapa? Ayo. Oke. Ada yang ngomong 3, ada yang ngomong 7. Yang benar mana? Yang benar air itu ada 3 jenis. Yang pertama jenisnya apa? Air yang suci dan menyucikan. Apa itu air yang suci dan menyucikan? Yaitu air yang bisa digunakan untuk makan dan minum serta bisa digunakan untuk berwudu. Ya. Adapun jenis air yang kedua yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan. Artinya apa? Air ini hanya bisa buat diminum saja, tapi tidak bisa untuk digunakan untuk berwudu, ya. Kemudian yang ketiga baru air apa jenisnya? Air yang najis. Kalau air yang najis berarti tandanya apa? Air yang tidak bisa dipakai untuk makan, minum, atau digunakan untuk bersuci. Ya, jangan lupa. Adapun air yang suci dan mensucikan kemarin Ustaz sudah jelaskan. Contohnya seperti apa? Ayo. Air hujan, pintar. Terus air salju, air mata air, air laut, air danau, air tawa. Iya. Air. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh air yang suci dan dapat mensucikan. Jadi anak-anak kalau misal di rumah airnya habis air sumur terus tiba-tiba datang air hujan, maka anak-anak kalau mau wudhu bisa menggunakan air hujan. Tapi kalau rumahnya nggak ada hujan, kayak di tempat Ustadz sana, terus nggak ada air, gimana? Pakai debu, Masya Allah, pintar ya, Fatah, Barakallahu Fik. Jadi debunya itu bukan pasir langsung ditaruh muka, tidak. Debu itu yang seperti misal contoh, nih di meja ini ada debu nggak kira-kira? Ada. Kalian nah gini bismillah terus kalian buat berwudu yaitu tayamum. Nah nanti masalah tayamum itu nanti ada pembahasannya sendiri. Oke. Anak-anak yang rahmati Allah SWT, ketahuilah bahwasanya wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit yaitu air yang sangat bersih. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 48. Jadi air yang Allah turunkan dari langit itu otomatis bersih. Ya, semuanya bersih. Jadi jangan takut. Ya, kalau kalian main hujan jangan takut, kecuali kalau kalian lagi di sekolah. Nah, nih, saya ingatkan, ketika hujan kalian pulang sekolah kok kayaknya hujannya deras, tolong buku atau tasnya taruh di sekolah aja, ditaruh di laci. Biar aman. Kenapa? Kalau dibawa pulang nanti kebasahan, hujan tasnya, sepatunya kena hujan. Alasannya sepatuku basah Ustadz, kena hujan. Bukuku basah Ustadz, kena hujan. Itu alasan yang enggak
nggak bagus ya. Ya, jadi kalau bisa pas hujan ya, tas, peci, buku ya, sama sepatunya taruh di dalam kelas aja. Insya Allah tidak akan hilang. Ya, taruh dalam laci. Insya Allah tidak akan hilang. Daripada dibawa pulang ke rumah terus akhirnya apa? Basah. Kalau basah besoknya nggak sekolah. Kayak siapa? Kayak siapa? Andra mengakui ya. Jadi tidak seperti itu ya. Oke. Air itu ada 3 jenis. Air yang suci dan mensucikan. Yang kedua air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Contohnya seperti apa, Nana? Air kopi. Air kopi, air sirup, air bakso. Air apa lagi? Air manis, air sirup. Air putih bisa. Air susu ya. Intinya adalah air yang jenisnya sudah berubah warnanya, rasanya, maka air itu tidak bisa digunakan untuk berwudu. Air tawar masih bisa ya, air tawar masih bisa. Kalian bisa untuk wudu, bisa buat mandi ya. Yang mana? Kalau di sungai kan jelas airnya memang warna coklat, tapi itu memang suci airnya ya. Tidak ada yang kotor tapi tetap suci, kecuali kalau air got. Siapa yang mau cuci muka maka air got ada enggak? Tapi kau nggak tahu air got? Air got itu air yang ada di paretan itu loh. Paretan yang dia nanti banyak kotoran ayam, banyak kotoran manusia ya, bangkai ya. Biasanya kalau kalian tinggal di wilayah Jakarta biasanya banyak itu air got, itu di situ banyak ya. Apa? Akuarium? Boleh nggak wudhu di akuarium ya? Kalau ikannya apa tuh BAB gimana? Ayo gimana? Emang Reza mau cuci muka pakai air akuarium? Aku pernah antar. Lu? Ayo. Iya. Siapa? Emang iya? Masa ikan nggak bisa Bisa tak? Ya bisa dong. Tapi udah tahu bentuknya kayak gimana? Kayak cacing tapi lebih kecil lagi kan? Iya, panjang. Dah, udah oke. Stop ya. Intinya air yang suci tapi tidak mensucikan ini tidak boleh digunakan untuk apa, Nana? Bersuci. Maksudnya belum boleh untuk berwudu ya. Kalian mungkin boleh minum air teh tapi nggak boleh buat wudu. Tapi kalau kalian beli aqua seperti ini ya, seperti Ustadz ini, maka air ini masih boleh digunakan untuk berwudu ya. Kalau kalian belinya air aqua tapi ada rasanya seperti Mizon misalkan ya, atau air apa? La Segar ya, maka air Madu nipis. ya pokoknya air yang sudah berubah warnanya. Dengar Ustaz, air yang sudah berubah warnanya, rasanya dan bentuknya itu maka nggak boleh digunakan untuk bersuci. Paham nggak? Hukum asal air warnanya apa? Putih toh, seperti ini kan? Tapi kalau dia dicampur dengan gula rasanya berbeda nggak? Maka airnya nggak boleh untuk bersuci. Hamzah paham nggak? Udah pernah. Coba Ustadz mau nanya Hamzah. Hamzah, boleh nggak kita berwudu menggunakan air kopi? Kenapa Hamzah? Diam. Kenapa Hamzah? Nggak tahu. Zaim, alasannya apa Zaim? Kenapa kita nggak boleh wudu pakai air kopi?
Diam-diam, Zaim. Ayo. Duduk yang benar. Duduk yang benar. Duduk yang benar. Ayo, Fatah. Kenapa kita nggak boleh wudhu pakai air kopi? Wah, ini pintar Fatah. Itu jawaban yang lumayan benar. Ada lagi yang lebih benar. Ayo, siapa yang tahu? Apa Rea? Diam-diam, Rea. Kenapa kita nggak boleh wudhu pakai air kopi, Rea? Karena apa? Apa Hafid? Karena ada rasanya. Ini hampir sama jawabannya. Apa? Karena apa, Mar? 1, 2, Beda. 3. Itu hampir sama jawabannya. Apa? Karena nggak bisa buat bersuci. Nah, itu yang benar. Yang paling benar jawabannya air kopi itu tidak bisa untuk berwudu atau bersuci. Adapun air kopi boleh nggak diminum? Air kopi boleh nggak diminum? Boleh, tapi tidak boleh untuk berwudu. Kenapa? Karena warnanya sudah berubah, rasanya sudah berubah, ya kan? Ada yang kopi pahit, ada yang kopi manis, ada yang kopi kecut, ya? Ada yang kopi susu, ya toh? Semuanya udah berubah. Nah, oke. Ya. Kemudian dengarkan Ustadz, sekarang dibuka halaman yang ke 52 ya. Pembahasan tentang air yang najis ya. Air najis yaitu air yang terkena najis. Air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci ataupun digunakan untuk minum ya. Emang ada yang mau menggunakan makan minum pakai air yang najis? Ada enggak? Ada yang mau makan minum bekas mandinya anjing atau babi? Ada enggak? Kalau ada, berarti nanti airnya menjadi najis. Air najis tidak boleh dikonsumsi. Ingat. Ya, diingat-ingat, air yang najis tidak boleh dikonsumsi. Ia tidak boleh diminum dan tidak boleh pula dipakai untuk memasak. Tuh, ingat ya. Air yang najis nggak boleh buat minum, nggak boleh dimasak. Air najis juga tidak boleh dipakai untuk bersuci dari hadas. Ya, nggak boleh. Seorang wudhu, mandi juga tidak boleh menggunakan air yang najis. Ada air yang sejak awal dihukumi najis. Contohnya yaitu air kencing manusia dan hewan. Ya. Air kencing kalian itu kalau kena celana maka hukumnya najis. Maka itu harus dibersihkan. Caranya apa? Dengan air. Adapun juga ada air yang awalnya suci kemudian ia berubah menjadi najis, yaitu karena air itu telah tercampur dengan benda najis. Contohnya adalah air minum yang tadinya suci kemudian dijilat sama anjing. Airnya pertamanya suci enggak? Hukum awalnya, air ini awalnya suci apa enggak? Misalkan air ini dijilat sama anjing, maka air ini menjadi najis. Maka kalian tidak boleh menggunakan air yang Ustadz pegang. Karena apa? Karena airnya menjadi najis. Paham enggak? Oke. Berikut ini beberapa contoh air najis. 1. Air kencing hewan dan manusia. 2. Air bersih yang dijilat oleh anjing. 3. Air kubangan babi, air bekas mandinya babi. 4. Air selokan. Ya. 5. Air pembuangan WC. Ayo, siapa yang mau mandi bekas air pembuangan WC, ada enggak? Yang terakhir, air yang tercampur dengan darah manusia. Ya, atau darah hewan yang disembelih, maka airnya menjadi najis. Paham enggak? Oke, silakan dikerjakan soal-soalnya ya. Yaitu yang ada dilihat aja. Ini Tat.
Ya, halaman 49 dikerjakan. Halaman 53 dikerjakan. Dan halaman 54, 55 dikerjakan. Sampai dengan halaman 58. Aku mau kerjain di rumah aja. Sekarang ngerjainnya Kita sudah selesai kerjain di rumah. sampai 58. Ayo. Belajar kerjain sampai 58. Waktunya masih panjang. Ya, silakan. Ayo, dikerjakan sampai halaman 58. Ayo. Dikerjakan sampai halaman 58. Nah, barakallahu fikum. Ya, ma'an aja. Silahkan kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.